Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama dengan aku Nur Fitriani. Jadi, untuk video kali ini aku bakal ngeceritain tentang cerita dari Provinsi Kalimantan Timur, yaitu legenda ikan pesut Mahakam. Mungkin dari kalian ada yang tahu atau yang belum. Jadi di sini aku bakal ceritain. Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jadi di sini aku bakal ngasih tahu ikan pesut. Mungkin dari kalian semua sudah tahu bagaimana bentuk ikan pesut atau belum dan hidup di mana. Jadi ikan pesut ini adalah ikan yang sejenis ikan tawar yang bentuknya menyerupai lumba-lumba, di mana ikan pesut ini termasuk hewan mamalia. Dan ikan pesut ini adalah hewan yang langka dan dilindungi oleh negara. Dan di Indonesia, ikan pesut ini hanya ada di Indonesia, tepatnya di Sungai Mahakam di Kutai, Kalimantan Timur. Masuk ke cerita, di mana pada zaman dahulu hiduplah seorang ayah yang tinggal di sebuah desa kecil terletak di Muara Muntai, Kalimantan Timur. Ayah tersebut tinggal bersama dengan kedua anaknya, sedangkan istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Ayah ini adalah sesosok yang sangat-sangat bertanggung jawab, di mana setiap harinya dia pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk menjual ke pasar. Selain bekerja, mencari nafkah, ayah ini tuh juga harus memasak untuk kedua anaknya yang masih kecil. Ayah juga melakukan pekerjaan ini semua sendiri seperti layaknya ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. Bekerja mencari nafkah sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah di satu sisi membuat dia kelelahan untuk mengerjakan semua. Kemudian ayah berpikir untuk menikah kembali agar ada yang membantu dirinya untuk mengurus anak-anak dan pekerjaan rumahnya. Dan kemudian ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang baik hati. Ibu tiri awalnya sangat menyayangi anak-anak. Setiap hari ibu tiri ini memasakkan untuk kedua anaknya dan suaminya. Anak-anak ayah terlihat sangat bahagia dengan kehadiran sesosok ibu baru mereka. Dengan adanya ibu yang bisa mengurus anak-anak di rumah, kemudian ayah pergi mencari kayu bakar kembali yang semakin jauh ke dalam hutan. Dan ayah di sini tidak merasa sangat khawatir dan kepikiran lagi dengan anak-anaknya karena sudah ada yang mengurus untuk di rumah. Ayah semakin hari bekerja semakin keras untuk menafkahi semua keluarganya. Namun tanpa disepengetahuan istrinya memperlakukan anak-anak dengan tidak baik. Bahkan ibu tiri di sini menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Kemudian ibu tiri mengatakan kepada anak-anak, "Hai dasar kalian anak pemalas, kerjanya cuma makan tidur saja. Cepat ambilkan air di sungai," kata ibu tiri kepada anak-anak. Di mana ibu tiri di sini memperlakukan anak-anaknya tersebut seperti hal layaknya orang dewasa. Dan kita tahu bahwa mereka masih anak-anak kecil. Kemudian anak-anak tersebut dengan penuh rasa takut mengambil air di sungai. Namun banyak air yang tumpah. Kan kita tahu bahwa mereka masih anak kecil ya. Karena mereka masih sangat kecil sehingga tidak begitu kuat untuk membawa air. Sesampainya di rumah, ibu tiri di sini sangat kecewa dan marah besar sekali karena air yang dibawa hanya sedikit. Sesampainya di rumah, "Aduh, kenapa kalian membawa air sangat sedikit?" ucap dari ibu tirinya. "Ampun bu, kami tidak kuat mengangkat air sehingga banyak yang tumpah," jawab dari anak-anak tersebut. Ibu tirinya pun menjawab, "Dasar kalian pemalas, jangan banyak alasan." Seketika ibu tirinya sangat marah dan kecewa, tiba-tiba memukul mereka. Kekejaman ibu tiri ini kepada anak-anak terus berlanjut tanpa sepengetahuan ayah mereka. Di mana suatu hari ibu ini menyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam hutan mencari kayu bakar. Anak-anak sangat takut dengan ibunya, kemudian dia langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Mereka perlahan-lahan mulai jalan masuk ke dalam hutan, mulai mengumpulkan ranting-ranting yang mereka temui. Anak-anak ini masuk ke dalam hutan semakin jauh dari rumah. Suasana remang-remang
karena lebatnya hutan yang membuat cahaya matahari terhalang oleh daun-daun pohon yang tinggi, di mana anak ini sudah melakukan perjalanan dari pagi hingga sudah mulai gelap. Perjalanan anak-anak ini membuat mereka mulai kelaparan, karena sejak pagi mereka belum ada makan dari ibunya menyuruh untuk masuk ke dalam hutan. Anak-anak yang sudah kelelahan dan kelaparan tersebut pun akhirnya menemukan sebuah sungai kecil. Mereka di situ menemukan banyak pisang di sekitar sungai. Mereka pun langsung memakan buah itu dengan lahapnya. Tidak terasa hari mulai gelap, padahal kayu yang mereka dapatkan masih sangat sedikit. Karena takut dengan ibu tirinya, akhirnya mereka pun tidur di tengah hutan. Setelah pagi tiba, mereka pun melanjutkan untuk mencari kayu bakar di dalam hutan. Setelah kayu bakar dikumpulkan sangat-sangat banyak, mereka pun pulang ke rumahnya. Anak-anak berjalan sambil memikul kayu bakar yang sangat berat, dari ukuran yang mereka yang sangat masih kecil. Kemudian anak-anak sampai di rumah dengan sangat-sangat kelelahan. "Bu, kami sudah membawa kayu bakar yang sangat banyak. Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong beri kami makan," ucap dari anak-anak tersebut. Ya, siapa sih yang gak kelaparan masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar dari pagi hingga pagi lagi? Namun tidak ada jawaban dari ibu tiri mereka. Kakak dan adik pun masuk ke dalam rumah sampai ke dapur dan tidak menemukan seorang pun di sana. Setelah menunggu ibu tirinya yang tidak kunjung datang-datang, mereka pun langsung menyantap makanan ketan panas yang tersedia dari dalam kuali. Karena sangat merasa lapar dan amat lapar, mereka tidak merasakan panas ketan yang baru matang tersebut. Akhirnya satu kuali ketan mereka habiskan. Seketika ayah dan ibu tirinya tiba-tiba datang, dan mereka terkejut melihat anak-anak memakan semua nasi ketan sampai tidak bersisa. "Lihat Kakanda, anak-anak bermain sampai tidak pulang tiba-tiba datang menghabiskan makanan kita," ucap dari ibu tirinya. Mendengar perkataan dari istrinya, ayah percaya begitu saja dan langsung memarahi anak-anaknya. "Kalian ini anak-anak yang nakal, hingga tidak pulang berhari-hari dan kalian sekarang pulang hanya menghabiskan nasi ketan," ucap dari ayah tersebut. Ayah sangat percaya kepada ucapan istrinya, sehingga dia terus memarahi anak-anaknya. Saat ayah memarahi anak-anaknya dengan menyebutkan nama ikan, petir pun mulai menyambar. Setelah mendengar suara petir, tiba-tiba anak-anak mereka merasakan kepanasan. Ayah dan istrinya pun sangat terkejut. Aduh, panas sekali," ucap dari anak tersebut. Seketika perlahan-lahan, tubuh anak-anak mereka berubah menjadi hitam. Anak-anak yang kepanasan dan tubuhnya menghitam segera berlari menuju sungai dan masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, tubuh anak-anak berubah menjadi ikan. Sang ayah hanya bisa menangis melihat anak-anaknya berubah menjadi ikan. Anak-anak yang berubah menjadi ikan tersebut melihat sedih ke arah ayahnya, di mana seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. 2 ekor ikan yang berwarna hitam tersebut kemudian berenang ke tengah sungai Mahakam dan tidak terlihat lagi. 2 anak-anak kecil tersebut menjadi ikan yang menghuni sungai Mahakam sekarang, di mana orang-orang Kutai menyebut ikan tersebut dengan nama ikan pasut atau ikan pesut. Dari legenda ikan pesut Mahakam ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran, bahwa menjadi orang tua harus berhati-hati dalam berucap kepada anak-anak atau keturunannya, agar tidak menyesal, karena sebuah ucapan adalah doa. Nah, itu teman-teman cerita dari legenda ikan pesut Mahakam. Semoga kalian semua bisa menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.